Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah keluarga pada hari Rabu pada tanggal 20 April 2022, marilah kita meneduhkan hati kita di dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Saudari Tania Huta Barat. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menghadap Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan semangat bagi segenap orang percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang kekal kuasanya. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 218, bait pertama dan kedua.
bersatu di dalam doa. Mengucap syukur atas kasih karunia yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu Bapa, di mana kami ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh ada pada malam hari ini, berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini ya Bapa. Berkati semua rangkaian ibadah ini ya Bapa, dan kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semua yang boleh Tuhan mau sampaikan kepada kami, itu semuanya bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Sekali lagi terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan duduk. Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami rindu disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk senantiasa mendengar dan melakukannya dalam setiap hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai 26. Yang menyatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku,
ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah firman dan bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, Injil Yohanes ini merupakan Injil terakhir dari keempat Injil yang merupakan kabar sukacita. Injil Yohanes ini berbeda dari ketiga Injil lainnya. Meskipun ada beberapa persamaan dalam penulisannya, tetapi Injil Yohanes ini lebih menekankan atau lebih mengangkat tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan untuk menunjukkan identitas Yesus sebenarnya. Dan membawa umat yang percaya pada suatu keyakinan yang benar-benar inti dari Injil Yohanes, yaitu Yesus adalah sebagai Mesias dan anak Allah. Renungan pada malam hari ini itu merupakan perkataan Tuhan Yesus untuk menguatkan para murid-muridnya. Pada pasal 12 sampai 14 itu merupakan saat-saat terakhir kebersamaan antara Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya. Sebab Tuhan tahu bahwa harinya sudah dekat dan hampir tiba. Namun Tuhan menginginkan agar tugas pelayanan dan penyelamatan itu harus tetap dan harus terus dilanjutkan, yaitu oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Untuk itu, Tuhan merasa perlu memberikan penguatan agar para murid-muridnya ini dapat melanjutkan karya penyelamatan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, perikop pembacaan firman Tuhan pada saat ini adalah Yesus menjanjikan penghibur. Murid Tuhan merasakan khawatir, kesedihan karena mereka ini mendengar kabar bahwa nanti akan terjadi pengkhianatan dan juga memikirkan bahwa Yesus nanti akan meninggalkan mereka.
Pada saat itu Tuhan berusaha membuat para muridnya mengerti bahwa semuanya itu memang harus terjadi. Tuhan mengatakan kepada para muridnya bahwa jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan semua perintahku. Itu yang terdapat dalam ayatnya yang ke-15. Mengasihi Tuhan itu berarti kita memberlakukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan berarti kita mengosongkan diri, menyangkal diri jasmaninya agar para murid ini dimampukan untuk mengerti kehendak Allah. Artinya, para murid-murid ini dituntut untuk setia pada perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan selama mereka bersama-sama dengan Tuhan untuk melanjutkan pelayanan mereka. Memang bukan suatu hal yang ringan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada murid-murid Tuhan. Lain halnya ketika Tuhan masih bersama-sama dengan mereka. Tentunya Tuhan yang akan menyelesaikan semua perkara yang ada. Namun Tuhan tahu bahwa suatu saat para murid-muridnya ini akan berjalan tanpa Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan seorang penghibur dan penolong, yaitu adalah Roh Kudus. Roh itulah yang akan diam di dalam hati para murid agar mereka selalu mendapat kekuatan untuk memberitakan karya penyelamatan kepada semua orang. Tuhan tidak akan membiarkan mereka seorang diri, sebab Tuhan akan memberikan pengganti yang menolong mereka untuk kuat menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Dan itu adalah Roh Kudus. Itulah janji Tuhan kepada para murid-muridnya. Dan roh itulah yang akan mengajar, membimbing, dan menguatkan serta menghibur mereka. Semua itu akan berlaku dan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Asalkan para murid-murid ini tetap setia dan memegang teguh segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Itulah salah satu wujud nyata jika mereka mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu berarti berpegang teguh pada ketetapannya. Tetap setia di saat menghadapi pencobaan yang berat sekalipun. Dengan tetap setia dan taat, maka Roh Kuduslah yang akan memampukan murid-murid Yesus melanjutkan pelayanan mereka di dunia. Jemaat kekasih Tuhan, di saat kita kehilangan seseorang yang sangat kita kasihi, pasti itu akan sangat menyakitkan. Kesedihan yang luar biasa akan kita rasakan. Terlebih jika kita kehilangan sosok yang selama ini kita andalkan.
sosok yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Tidak terbayang rasa sakit dari keterhilangan itu. Dan kesedihan yang mendalam pasti akan kita rasakan dan kita alami. Tuhan Yesus mengetahui semuanya itu karena Tuhan akan meninggalkan murid-muridnya dan menyelesaikan misi Tuhan di dunia melalui penyelamatannya di kayu salib. Namun visi untuk memberitakan keselamatan itu harus tetap dilanjutkan. Jemaat kekasih Tuhan, ada beberapa kata kunci dalam renungan pada malam hari ini. Yang poin pertama adalah penolong dan roh kebenaran. Saat Tuhan meninggalkan dunia, lalu ia terangkat ke sorga, maka Tuhan menjadikan roh penolong bagi para murid-muridnya. Roh penolong itulah yang disebut Roh Kudus. Sebagai roh penghibur, penasehat, penguat, sehingga setiap orang yang percaya beroleh kemampuan melalui Roh Kudus untuk melewati masa-masa kehidupannya. Janji Tuhan ini digenapi saat kebangkitan dan berpuncak pada hari Pentakosta. Lalu poin yang kedua adalah memegang perintahku dan melakukannya. Roh Kudus akan bekerja pada setiap umat yang hanya mengandalkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Roh kebenaran akan membimbing setiap umat percaya untuk melakukan segala perintah Tuhan. Dan hal itu dapat terwujud jika kita selalu taat dan setia pada ketetapan dan ajaran Tuhan. Lalu poin yang ketiga adalah mengasihi Tuhan. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan, namun pada kenyataannya hidup kita jauh daripada Tuhan, artinya kita berbohong. Kita membohongi Allah dan juga membohongi diri kita sendiri. Sebagai manusia yang tidak sempurna, kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan ketaatan kita sebagai bentuk nyata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan cara melakukan segala perintah-Nya. Dan ketaatan merupakan hal yang paling hakiki dan mendasar dalam iman kita kepada Tuhan. Itulah bentuk cara kita mengasihi Allah dengan taat. Maka kita akan melakukan firman Tuhan itu sesuai kehendak Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, demikian juga hidup kita pada saat ini. Tuhan selalu mengetahui setiap hal yang terjadi karena Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita, mulai dari perkara kecil sampai yang besar sekalipun. Melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua agar kita pun selalu mengundang Tuhan untuk campur tangan dalam segala hal. Maka Roh Kuduslah yang nantinya akan membimbing kita dalam mengambil segala keputusan yang terbaik
dalam hidup kita. Asalkan kita selalu taat, selalu setia, dan mengambil dan mengasihi Tuhan dengan cara memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan. Jadilah keluarga yang selalu membawa berkat, bukan hanya bagi keluarga saja, tetapi bagi lingkungan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami boleh melewati satu hari ini dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, harus senantiasa taat pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Jika kami jauh daripadamu Tuhan, rangkul kami, ingatkan kami, tegur kami Tuhan, agar kami tidak salah jalan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Bapa, bangsa ini bukan hanya berjuang bagi masalah politik dan ekonomi saja, tetapi bangsa ini juga berjuang untuk banyak hal. Tolong kami Tuhan, terkhususnya pemerintah, untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang konsisten dan tepat, dan itu boleh dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk Gereja GPIB Immanuel Bekasi. Biarlah Tuhan gerejamu ini
boleh mengambil bagian dan berpartisipasi dalam membuat dunia menjadi lebih baik. Tolong kami semua Tuhan, selaku gereja, supaya kami boleh menghadirkan Kristus lewat setiap hal yang kami lakukan, melalui tutur kata kami, perilaku kami, dan tindakan kami. Kami berdoa bagi semua keluarga di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati keluarga ini dalam menjalani kehidupan mereka, dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Pimpin mereka Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama dengan keluarga ini. Biarlah sukacita, kesehatan, pengharapan di dalam Tuhan senantiasa ada dalam diri mereka masing-masing. Biarlah mereka selalu meminta andil Tuhan dalam melakukan semua hal. Karena kami yakin dan percaya, jika kami memohon penyertaan Tuhan, maka di situ Tuhan akan bekerja untuk hidup kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, jika dari jemaat kami ada yang masih berada dalam masa duka, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan mau jamah mereka satu persatu. Biarlah Tuhan yang adalah penghibur sejati senantiasa menguatkan mereka. Teguhkan iman mereka ya Bapa, bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka. Kesedihan, kekhawatiran, kecemasan pasti ada dalam diri mereka. Tetapi biarlah Tuhan, mereka jangan berlarut dengan itu. Hiburkan mereka ya Bapa, berikan kekuatan bagi mereka satu persatu. Kami berdoa untuk para pendeta, PHM, majelis presbiter yang bertugas, para koordinator sektor dari sektor 1 sampai 9 dan juga pos pelayanan Karang Satria, dan semua unsur layan yang ikut mengambil andil dalam pelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati mereka satu persatu dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, ataupun aktivitas mereka dalam hidup mereka hari lepas hari. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka dengan sukacita dan kesehatan. Biarlah semangat dalam berpelayanan selalu ada dalam diri mereka, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik untuk gereja ini dan untuk memuliakan nama Tuhan, agar kerajaan Tuhan di dunia ini semakin nyata adanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut satu hari yang baru di esok hari. Kiranya Tuhan berkenan menyertai kami dan berjalan bersama-sama dengan kami. Perlengkapi kami dengan hati yang penuh syukur, dan kami percaya dan yakin Tuhan akan selalu ada di samping kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Kasih yang sempurna menutupi berbagai kelemahan dan ketakutan. Kasih Allah yang sempurna hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara terkasih, dalam kesempurnaan kasih Allah, marilah dengan hati tulus kita menyatakan sukacita iman melalui pemberian sukarela guna menopang pelayanan kasih di dalam gerejanya. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya.